Hai semua pada YouTuber. Oke, hari ini kita akan kongsikan kita buat sharing pasal bagaimana channel YouTube kita boleh monetize. Sekarang kita akan bercerita dan saya sendiri akan kongsikan bagaimana untuk channel kita dapat iklan yang berbayar dan dapat monetize selepas kita mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan. Oke. Itu standar untuk requirement YouTube lah. Kita semua maklum bahwa kita menjadi YouTube adalah untuk mendapat income begitu kan. Jadi saya buat sharing ini berdasarkan pada pengalaman saya sendiri. Oke. Oke, kita menjadi YouTube adalah semata-mata untuk kita mendapat atau kita memperolehi ataupun mendapat income daripada YouTube. Itu memang betul kan? Oke. Bukan kita saya rasa tidaklah orang membuat ini channel YouTube sebagai macam suka-suka begitu kan, kita upload begitu kita tidak dapat apa-apa kan, siapa mau juga mesti mau dapat income. Jadi sini saya buat sharing pasal bagaimana channel kita boleh dapat iklan lah selepas 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan. Sudah kita maklum bahwa selepas kita memperoleh 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan, oke, kita akan request untuk Google AdSense. Nah, itu memang betul kan? Oke. Jadi kalau kita tengok berdasarkan pada konten-konten kita lah, saya cerita pasal konten-konten kita yang copyright lah. Sekiranya kita mau apply untuk Google AdSense begitu untuk iklan berbayar, sini saya kongsikan pengalaman saya yang sudah dimonetize lah sebab ada copyright. Jadi untuk mencapai impian kita sebagai YouTuber kan, untuk mendapat income dari YouTube, untuk memperolehi iklan yang berbayar pada video-video kita kan. Oke, untuk permulaan ini saya syorkan pada semua YouTuber jangan buat copyright konten lah. Walaupun kita sudah mencecah pada 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan, tapi kita punya konten ini banyak yang copyright lah. Jadi maksudnya dia reuse konten lah. Oke, sama ada dari segi video ataupun daripada audio. Sekiranya dalam channel kita mempunyai banyak copyright ataupun contoh lah, kita ada 40 video, lepas tu 15 hingga 20 video yang copyright, sama ada audio atau video itu. Jadi ini tidak akan menjaminkan kita untuk mendapatkan approval daripada YouTube untuk iklan yang berbayar. Jadi ini bikin stres juga lah kalau macam itu kan, kita sudah penat-penat buat konten kita, lepas tu kita apply Google AdSense kena reject sebab reuse konten. Oke. Ya, yang maksudkan reuse konten adalah kita tinggal ini adalah reuse konten yang saya perolehi lah sebab banyak video saya, bukanlah banyak tapi ada segelintir video saya yang dia punya audio ada copyright. Jadi bila kita pikir balik, ini buang masa, buang tenaga, buang segala-galanya. Yang tambah hanya pengalaman kita untuk menjadi YouTube. Sharing saya hari ini berkaitan kegagalan lah untuk kita dapat monetize channel kita. Reuse konten ataupun iklan yang dihentikan ataupun dibekukan bukan terjadi pada YouTuber yang mula, tapi ini yang sudah mempunyai mencecah 200k yang banyak subscriber pun boleh dibekukan iklan orang lah sebab mungkin ada yang reuse konten. Saya sendiri sudah berapa kali sudahlah apply untuk Google AdSense sebab reuse konten. Sebab status reuse konten ini YouTube tidak akan bagi tahu detail dan secara terperinci mana satu video kita yang tercopyright ataupun reuse konten. Jadi kita kena pikir sendirilah mana satu, macam audio dia mungkin ada reuse konten, terpaksa kita buang, kita delete. Dan bila kita delete, dia akan mempengaruhi kepada jumlah view dan watch time. Contohnya kita ada 10 video, lepas tu ada satu video yang banyak view dan watch time tinggi, dia membolehkan kita mendapat 4000 jam. Dan bila kita hapus ataupun padam video tersebut, dia akan mempengaruhi lah, terjejas kita punya watch time dan view. Contohnya video tersebut yang terbanyak view ini kan, dia ada 1000
watch time lah begitu. 1000 jam tontonan, dia akan tolak 1000 jam tontonan, dan kita akan buat semula untuk buat perubahan ini ataupun adjustment kita punya konten yang reuse konten untuk kita apply iklan yang berbayar ataupun Google AdSense begitu. Jadi kita kena start dari bawah lagi begitu. Jadi kalau ada 10 konten kita yang copyright, terpaksa kita hapus semua begitu untuk kita membolehkan kita beriklan berbayar saja. Jadi ini amat merugikan lah sebagai kita YouTuber. Macam saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya sudah buat dalam 200 lebih video, tapi banyak konten saya yang ada copyright, jadi saya terpaksa delete. Sekarang tinggal dalam 70 lebih video, banyak saya delete. Jadi ini mempengaruhi pada watch time kita dan jumlah tontonan kita. Jadi ini memang amat merugikan lah, rugi tenaga dan rugi masa. Jadi sia-sia kita bertungkus lumus untuk kita buat video konten-konten kita untuk supaya kita apply Google AdSense approve begitu. Jadi memang sia-sia, tidak guna lah, tidak live dirasa. Bila pikir begitu, tapi kita buat konten-konten kita dan video-video secara slow, tapi dia bukan copyright lah. Kalau kita mula-mula jadi YouTube, mesti kita terpengaruh dengan bayaran YouTube. Itulah faktor utama dia, dan itulah tujuan utama kita untuk buat YouTube. Jadi sini saya syorkan, kalau kita mula untuk buat channel ini, kalau boleh-boleh jangan ada copyright lah, sebab di akhir nanti untuk kita apply Google AdSense begitu memang amat rumit lah. Jadi saya sarankan pada Anda semua, pada YouTube pemula, buatlah original konten tanpa copyright walaupun audio lah, sebab ini dan menjejaskan kita punya konten-konten yang terpaksa kita akan padam kemudian hari, untuk kita membolehkan kita punya status channel ini clear, dapat monetize dan boleh menjana pendapatan di YouTube. Dari saya sendiri, saya minta maaf juga sekiranya ada konten-konten saya yang saya bahas ini tidak clear. Tolong buat komen di ruangan komen lah, nanti saya akan tinggallah nanti apa yang boleh saya jawab berdasarkan pada pengalaman saya sendiri, saya akan jawab lah. Oke, itu saja untuk sharing saya hari ini. Kepada yang belum subscribe tuh, tolonglah subscribe sebagai tanda sokongan kamu. Terima kasih yang menonton, dan kepada YouTube pemula, tolong jangan buat kesalahan yang saya pernah alami sendirilah. Jadi kepada YouTuber ataupun video creator ini yang mula nih, saya ucapkan good luck lah.